teman-teman semuanya, ketemu lagi di Bincang Buku Inspiratif bersama saya Ahmad Proto dan teman-teman, ada Mas Novel, ada Mas Solihin, dan ada Mas Ali. Malam ini giliran saya membedah buku yang berjudul ini, Logical Fallacy ini ya. Buku ini adalah buku yang barusan kemarin viral ya, kalau di TikTok itu banyak sekali affiliate yang menjual buku ini. Ini karya Muhammad Nuruddin. Kalau tidak salah sesama alumni Al-Azhar bersama Mas Solihin ini. Nanti Mas Solihin bisa cerita sebagai pembanding. Kemudian buku ini adalah buku yang mengajarkan kita tentang bagaimana menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Mungkin selama 30 menit ke depan saya akan mencoba memberikan catatan-catatan sampai saya belum selesai membaca semuanya, dan buku ini akan berlangsung mungkin 2 part, bagian pertama dan bagian kedua. Selama 30 menit ke depan nanti saya akan mencoba menyampaikan catatan-catatan saya terkait buku ini, dan nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin ditemui di rumahnya masing-masing atau di kehidupan. Yang pertama adalah tentang di pengantar buku ini Muhammad Nuruddin menyampaikan bahwa pentingnya berpikir nalar. Jadi pentingnya berpikir seperti ini, dan pentingnya membagi atau belajar. Di pengantarnya beliau menyampaikan begini: masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir. Tak akan mudah bagi kita untuk menolak pernyataan itu. Jika Anda ingin menyaksikan kemajuan dalam suatu masyarakat, maka ubahlah cara berpikir mereka. Dari paragraf pertama pembuka ini, Nuruddin ingin menyampaikan bahwa kita harus menstandarisasi bahwa mengubah cara berpikir adalah salah satu dengan mendidik, dan pendidikan itu adalah bagian dari melatih nalar. Dan ini sangat relate dengan apa yang saya kerjakan ya. Saya ketika ngajar, mendidik, ini memang salah satu amunisinya adalah bagaimana memiliki nalar kritis. Dan di pendidikan Indonesia saat ini, goal mendidik, guru dalam mendidik itu baik TK, SD, SMP, SMA itu ada namanya 8 dimensi profil lulusan. Jadi kalau di pendidikan sekarang itu ada 8 hal yang menjadi goal dalam pendidikan. Karena kalau kita lihat keterampilan abad 21 dan dengan kondisi sekarang ini, pasti ilmu yang diberikan di sekolah pasti secara konten pada saatnya nanti tidak akan dipakai, tetapi cara berpikirnya yang dipakai. Nah, maka pendidikan Indonesia itu menetapkan 8 dimensi profil lulusan, salah satunya adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini bagi saya ini menjadi penting, dan buku ini menjadi sangat penting untuk saya pelajari dan ingin saya bagi malam ini. Lalu, kenapa kita harus berpikir, harus tahu kesalahan-kesalahan berpikir? Supaya orang itu ketika bicara, kita menyampaikan itu, atau kita membaca itu benar-benar mendapatkan bermanfaatan dari apa yang sebenarnya ditulis itu. Kira-kira itu. Sehingga di pengantarnya saja di sini dijelaskan bahwa begitu juga dengan wawasan kita yang terserak di dalam kepala. Betapa kerennya wawasan yang kita punya kalau kita mampu menata dan mengomunikasikan dengan rapi, teliti, dan tersusun. Kita akan kehilangan wibawa ketika kita tidak mampu seperti itu. Disitulah kita perlu menggunakan ilmu logika. Disitulah kita butuh dengan ilmu yang menuntun kita berpikir layaknya manusia-manusia dewasa. Kira-kira begitu. Nah, masih di pengantar, Nuruddin menyampaikan bahwa
Nuruddin menyampaikan terima kasihnya kepada orang-orang yang menurut dia mempertontonkan kekeliruan berpikir. Karena dari mereka itu buku yang Nuruddin tulis itu tercipta. Jadi buku ini sebenarnya ditulis dalam rangka mengomentari tulisan-tulisan orang yang dipandang Nuruddin itu ada cacat dalam berpikir, kira-kira begitu. Ada beberapa tokoh yang ditulis setiap dia menulis, Nuruddin istilahnya menanggapi dengan gaya atau dengan berpikir yang dianggap Nuruddin itu sebagai kecacatan berpikir. Nah, buku ini juga ditulis menggunakan pendekatan basicnya juga ilmu mantek. Nah, nanti Mas Ulkin bisa cerita tentang ilmu mantek. Kitab yang dirujuk adalah buku yang ditulis oleh Adil Mustafa yang berjudul ini saya kok kesulitan bacanya, nanti Mas Ulkin cerita ya. Al-Mughaladatu Al-Mantiqiyah. Nah, itu kira-kira bukunya itu yang menjadi salah satu dasar buku ini. Lalu selain kitab itu, Nuruddin juga menggunakan buku Logical Fallacies, The Unlimited Collection of Over 300 Logical Fallacy. Jadi 300 kesalahan dalam berpikir yang ditulis oleh Bu Bennett dalam bentuk EPUB ya. Dan karena itu penulis tidak bisa mempertanyakan dalam catatan kaki. Jadi dia menggunakan 2 buku rujukan dalam menulis buku ini. Kalau kitab itu ada Mas Ulkin ya? Apa Pak? Kitabnya ada ya, cuma belum kita pernah bedah ini. Oh iya Pak, ini di mukadimahnya ini. Ya. Ini tahun 2008 kalau nggak salah. Dafa'ani ila kitabati hadihi al-fusul ma ustahiduhu kula yaumin fil fadhiyati al-tilvisiyati. Saya Adil siapa ini? Adil Mustafa. Adil Mustafa itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ya judulnya itu ya sama, logika falasi kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jawanya ya cara berpikir yang keliru gitu, salah. Bukan salah ya. Tidak nuntut. Contoh-contoh yang lagi rame yang ada di televisi. Ya. Saya tidak mendukung siapapun ya. Ada Menteri Agama yang sedang jadi tersangka. Ya. Kasus haji. Terus ada yang habis stand up komedi mengomentari tentang itu. Ada orang yang melaporkan. Nah ini yang al-mughaladah al-mantiqiyah di sini. Ada orang yang melaporkan yang stand up disebabkan karena dianggap menghina satu lembaga. Ya. Logikanya yang tidak pas gimana? Semuanya kan belum terbukti Pak, belum terbukti secara ini. Belum terbukti ya, baik mantan Menteri Agama dengan komedi itu mana yang lebih merugikan. Nah, sudah. Nah ini yang disebut logika falasi atau bahasa di sini al-mughaladah itu al-mantiqiyah. Jadi kalau kita lihat perdebatan di televisi, nah logika pendengar ini lebih dipaksa untuk akhirnya itu tidak sehat. Iya betul. Maka ini ya kalau di pesantren itu namanya ilmu mantek ya. Ya. Jadi kekeliruan berpikir tidaknya disinggung kalau di ilmu mantek ya. Terus ini satu lagi buku rujukannya itu adalah ini Bad Argument 100 of the Most Important
fallacies in Western philosophy. Ini juga dipakai sebagai salah satu rujukan. Nah, sebelum nanti kita bahas yang ilmu mantek, saya ingin menyampaikan pertama, Nuruddin itu menyampaikan tentang argumen di buku ini ya. Di buku ini dan di daftar isinya sangat banyak, tetapi awal-awal satu argumen, kedua adalah dia Nuruddin itu menjiplak, menukil lah beberapa tulisan di internet. Tulisannya ini Mun'im itu salah satu pengajar di Amerika kalau nggak salah tadi ya, tentang Islam ya, pengajar Islam, termasuk ada tafsirnya juga lah. Nuruddin itu banyak menganggap kesalahan-kesalahan al-logikal farisi yang dilakukan di tulisan-tulisan itu, dan ini lebih ke tauhid mas, ini lebih ke tauhid yang karena dia membandingkan antara trinitas Kristen sama Islam gitu, ada tulisan-tulisannya itu. Nah, beberapa tulisannya diambil terus kemudian dia mencoba membedah kesalahan-kesalahan berpikir si penulis ini. Nah, beberapa tulisannya itu kan. Nah, di antara contohnya apa, Pak? Ya, sebentar. Nanti saya bacakan ya. Nanti jadi menarik. Cuma kan harus hati-hati nih kalau baca ini. Satu tentang argumen dulu. Jadi, apa itu argumen? Teman-teman harus paham bahwa argumen kan kayak klaim, ya. Klaim yang didasarkan pada fakta dan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa juga kan begitu. Nah, di pengantarnya argumen itu menjadi keyword ya, artinya menjadi king dalam logical fallacy, itu menjadi rajanya. Jadi kata argumen kerap kita dengar dalam percakapan intelektual. Kalau Anda tidak setuju dengan suatu pendapat, bantahlah dengan argumen. Ini pengantarnya, bukan dengan caci maki. Terus, kalau punya pendapat, paparkanlah dengan argumen. Jangan cuma ngomong doang. Argumen Anda kurang tepat, belajarlah untuk lebih teliti. Kan banyak kalimat-kalimat itu. Nah, akhirnya dia memberikan definisi argumen itu apa. Jadi, dia menulis tentang argumen adalah sekumpulan klaim atau pernyataan yang diajukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan klaim yang lain. Nah, kita harus sebagai orang yang mencoba, karena ini buku ini kan menyalahkan atau mendukung, awalnya gitu, itu harus punya argumen. Yang kedua, dari argumen ini dari sini kita perlu tahu tentang tata cara membangun argumen. Cara membangun argumentasi yang baik dan benar agar kita bisa terhindar dari apa yang disebut sebagai logical fallacy atau kekeliruan logis ini. Tapi bagaimana cara membangun argumen yang baik itu? Nah, jawabannya di buku. Jadi dia ngajari cara berargumen di ini. Nah, trik membangun argumen itu yang pertama, kan kalau di argumen kan ada kayak premis minor, premis mayor gitu ya, kalau di obrolan-obrolan itu biasanya kan ada kesimpulan gitu. Nah, di argumen ini, sebentar saya bukakan lagi. Ketika kita ingin menyusun argumen, kita harus jelaskan premis-premisnya. Jadi alasan-alasannya itu. Maka sebentar. Ini trik membangun argumen ya. Di sini dijelaskan tentang trik membangun argumen. Contoh ini, Al-Ghazali pernah bilang bahwa orang yang tidak pernah belajar ilmu logika layak dipertanyakan kredibilitas ilmunya. Bagi sebagian orang mungkin itu berlebihan, tapi kalau kita perhatikan ungkapan Al-Ghazali sangatlah tepat dan akurat. Ini dia menjelaskan tentang pentingnya berargumen dan membangun argumen. Kemudian ada juga tulisan begini, Anda tidak mungkin sampai pada kesimpulan yang jelas, sementara konsep kunci yang Anda sertakan sendiri masih mengandung makna-makna yang belum jelas. Masa argumennya nggak jelas.
Terus, nah, untuk membangun argumen, yang pertama itu apa? Harus perjelas dulu konsep yang ingin kita cantumkan dalam argumen. Artinya apa? Sekiranya itu perlu, kita tambahkan. Jadi kita harus konsep-konsep cara kaidah nih, atau konsep-konsep utamanya yang dijelaskan. Konsep yang ingin kita diskusikan itu, anggaplah ini di misalnya kalau disebutkan gini, kita ingin mendiskusikan soal apakah Indonesia ini negara Islam atau negara sekuler, yang contoh itu, atau bukan kedua-duanya. Tentu saja sebelum kita pada kesimpulan, kita harus perjelas terlebih dahulu konsep-konsep dari bangunan argumen yang hendak kita rumuskan. Apa itu negara Islam dan apa itu negara sekuler. Jadi, nah, cara membangun argumen itu yang pertama yang dijelaskan itu adalah harus ada kesepakatan definisi. Cara pengertian atau contoh ya tadi kan kita mau membangun mau bicara tentang negara Islam, ya harus sepakat dulu definisi negara Islam itu apa gitu. Cara mencari itu harus ada kesamaan dalam alat ukurnya gitu. Kalau saya memahaminya, ketika kita bahas sesuatu itu harus sepakat dulu visinya atau pikirannya atau maknanya, sepakati dulu baru kita ngobrol. Jangan-jangan kita harus ngalor ngidul, ternyata contoh ya orang kita mau ngomong tentang orang ganteng itu kriterianya apa, harus disepakati terlebih dahulu gitu, kira-kira gitu. Kalau ini cuma contohnya tentang ini, kemudian jadi tentang definisinya harus sepakat dulu. Jadi definisi yang harus kita sepakati ketika kita sedang membangun argumen. Karena kalau kita tidak sepakat dalam cerita, dalam diskusi atau dalam apapun, itu bisa debat kusir gitu. Karena yang kita omongkan enggak jeruntut, enggak sejalur. Itu kira-kira itu yang pertama. Jadi kalau di sini sebutkan persoalan definisi tidak bisa kita pandang sepele, sebab debat kusir yang tidak berakhir dengan kejelasan itu seringkali disebabkan oleh ketidaktegasan kedua belah pihak dalam mendefinisikan istilah-istilah yang mereka sebutkan. Contoh tadi Mas Aliki nyampaikan tentang apa? Siapa yang dirugikan? Nah, itu harus jelas. Dirugikan dari sisi apa? Nama baikkah? Dirugikan secara material kah? Dirugikan secara branding atau personal atau apa? Nah, itu harus ada kesepakatan. Kira-kira begitu. Kalau di buku ini dijelaskan. Nah, saya sepakat bahwa definisi itu penting ketika kita sedang menjelaskan sesuatu atau sedang membicarakan sesuatu, supaya wawasan, khasanah, cara pikir atau pandangan kita itu goalnya sama, itu kan, dari kacamata yang sama. Nah, definisi itu membantu kita untuk memiliki kacamata yang sama atau disamakan. Kalau alat ukur itu ditera ya, ditera itu disamakan, ditera. Lalu setelah definisi, kalau di sini itu agak jelimet Mas, maksudnya tak bacakan ya, nanti Mas mungkin bisa menyimak. Ini tentang ini, saya yang baca berulang-ulang. Ini tentang gini, apakah sesuatu yang ada hanya terbatas pada wujud fisik saja? Artikelnya begitu. Jadi membahas sebuah artikel tentang, membuatkan sebuah artikel tentang apakah sesuatu yang ada hanya terbatas pada wujud fisik saja. Nah, di tulisan ini disebut gini, jika pandangan ini ditujukan kepada para penganut mazhab positivisme, saintisme, materialisme, naturalisme, empirialisme, dan mazhab-mazhab sejenisnya yang mengingkari wujud metafisik, maka dengan tegas mereka akan menjawab iya. Sesuatu yang berwujud menurut mereka hanyalah materi atau sesuatu yang keberadaannya bisa dibuktikan secara empirik atau bisa dijangkau oleh panca indera saja. Intinya, menurut mereka tidak ada wujud metafisik, non-fisik, dan imaterial. Tuhan, malaikat, jin, setan, surga, neraka, dengan seluruh detail uraiannya hanyalah rekayasa nalar manusia saja. Mereka tidak benar-benar ada di dalam nyata.
menjelaskan yang intinya bahwa kita sepakati dulu yang dimaksud fisik itu apa. Akhirnya nanti ketemu, di titik akhirnya ketemu dalam menjelaskan ini. Nah ini, akhirnya di tulisan panjangnya itu intinya gini, secara ontologis, waktu itu bukan sesuatu yang bersifat fisikal, yang bisa dijangkau oleh panca indera, yang keberadaannya bisa dibuktikan secara empirik, namun kendati demikian umumnya orang percaya dengan keberadaan waktu. Dia kasih argumentasi contohnya waktu, kan tidak bisa dilihat secara panca indera, tapi ada dan seterusnya ada. Nah ini nanti akhirnya menuju ke arah begini. Wujud bukan hanya wujud fisik semata, tapi di sana juga ada wujud metafisik dan untuk membuktikan keberadaannya kita bisa menggunakan penalaran rasional. Ya, dia akhirnya menggiring ke sana. Itu yang tentang istilahnya cara membuat argumen dengan pertama harus disandarkan pada definisi. Yang kedua tentang tadi argumen ya. Yang kedua adalah tentang benar dan salah. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau di buku ini dijelaskan ada 3 cara. Satu itu dengan cara kejelasan. Benar salah itu dilihat dari kejelasannya. Maksudnya kejelasan adalah tolak ukur yang pertama adalah kejelasan. Suatu proposisi menurut mazhab ini bisa dinalar benar kalau dia itu jelas dalam dirinya sendiri. Yang tidak jelas berarti salah. Apakah tolak ukur ini bisa kita terima? Sebelum menjawab, saya kira kita sepakat bahwa yang jelas itu tidak selamanya benar. Sebagaimana yang benar tidak selamanya jelas. Jadi dibolak-balik juga. Ini tentang kejelasan. Yang kedua tentang kegunaan. Cara melihat benar salah itu dengan konsep kegunaan. Tolak ukur kedua ini diperkenalkan oleh filsuf yang menganut filsafat pragmatisme. Mereka mengatakan bahwa benar tidaknya suatu proposisi itu bukan hanya soal sesuai dengan fakta atau tidak, tapi juga mempertimbangkan manfaat. Jadi kegunaannya itu juga menjadi salah satu indikator. Orang awam punya tolak ukur yang lebih simpel, dia hanya mengikuti kata orang saja. Kalau kata si A itu benar, maka itu benar. Kalau tidak, maka ini salah satu tolak ukur ya. Artinya dilihat dari mana. Tapi nanti balik lagi ke definisi sama argumentasi. Terus yang ketiga menggunakan model korespondensi. Salah satu teori yang paling banyak dijadikan rujukan dalam menentukan benar dan salah Jadi adalah teori korespondensi. Ini kalau di ilmu mantek ada kayaknya, karena ini ada istilah Arabnya. Mutobakoh ya, kalau nggak salah. Mutobakoh. Itu. Kemudian yang keempat itu nanti ada konsistensi atau koherensi. Ini juga bisa menjadi salah satu tolak ukur sesuatu itu benar atau tidak. Bahkan kalau di sini itu dijelaskan teori yang sering digunakan dalam menentukan benar salah adalah teori korespondensi dan konsistensi. Dua teori ini sekali lagi dalam hemat penulis yang paling bisa diterima ketimbang teori yang lain. Kira-kira itu. Ya. Udah. Ini belum. Yang selanjutnya, ini buku ini juga mengajarkan tentang membantah argumen dengan argumen. Bagaimana caranya? Jadi ada argumen yang dibantah dengan argumen. Nah, di sinilah si Muhammad Nuruddin itu mulai memberi contoh tulisan. Jadi buku ini setelah dia menjelaskan tentang bagaimana cara membantah argumen dengan argumen, dia mengambil tulisannya begini. Tulisan yang judul Tauhid dan Trinitas jangan dipertentangkan. Jadi ada tulisannya Mun'im tentang itu. Perlu saya baca detail. Iya, Pak. Contohnya gimana? Ini contoh yang tulisannya Mun'im ya. Ini tauhid dan rutinitas jangan dipertentangkan. Dipertentangkan bukan
bukan kebalikan dari dipersamakan. Tujuan tulisan ini tidak mempersamakan doktrin tauhid dalam Islam dan trinitas dalam Kristen. Keduanya jelas berbeda. Yang pertama, menekankan keesaan Tuhan dalam pengertian yang ketat. Sementara yang kedua, mengakui diferensiasi keesaan tanpa fragmentasi. Argumen utama yang hendak dikembangkan di sini adalah perbedaan antara Islam dan Kristen bukan terletak pada keesaan Tuhan. Keduanya adalah agama monoteistik atau tauhidik, baik dalam Islam maupun Kristen. Keunikan dan absolutisme keesaan Tuhan dijunjung tinggi. Kedua agama ini menolak keras kesyirikan, namun demikian Islam dan Kristen berbeda dalam mengekspresikan keesaan tersebut. Ini masih tulisan orang yang munir tadi ya. Untuk mendukung argumen di atas, saya akan menunjukkan bahwa baik tauhid maupun trinitas sama-sama menghadapi kerumitan dalam menjelaskan apa maksudnya Tuhan itu satu. Kerumitan itu tergambar dalam dua hal. Pertama, konten dari formula tauhid dan trinitas. Kedua, proses kanonisasi kredo hingga diterima luas yang membutuhkan waktu cukup lama. Dua itulah yang akan menjadi fokus tulisan ini. Tulisan yang pertama ini, rumit dan sulit judulnya. Orang yang membenturkan tauhid dan trinitas biasanya berargumen bahwa konsep tauhid dalam Islam simpel dan mudah dipahami, sementara trinitas itu sulit dan tidak masuk akal. Tentu kesimpulan seperti ini salah kaprah, karena sesungguhnya keduanya sama-sama sulit dipahami. Bukan hanya kaum muslim yang merasa kesulitan memahami trinitas, kalangan Kristen juga. Teolog bernama Jerman Abed Keck Friedrich Schleimer itu ya tampak enggan berbicara tentang trinitas dalam karya besarnya The Crystal Ground, Iman Kristen itu ya, filsuf dan yang terkenal sebagai bapak teolog literal. Ini menyinggung soal trinitas hanya beberapa baris di bagian apendik buku yang terbit dalam 2 jilid tebal. Maksudnya, saking rumitnya dia nggak terlalu bahas detail. Pesan Schleimer jelas, semakin sedikit bicara trinitas semakin baik. Karena itu sudah menjadi konsensus di kalangan Kristen untuk menyebut trinitas sebagai misteri ilahi. Untuk memahaminya perlu bimbingan wahyu. Namun demikian, doktrin itu bukan tidak bisa dijelaskan. Pada abad ke-13, Thomas Aquinas menulis karya paling berpengaruh dalam literatur Kristen hingga sekarang, berjudul Summa Theologiae. Persis untuk menjelaskan misteri itu. Aquinas juga menulis De Rationibus Fidei contra Secrin yang khusus menjawab keberatan kaum muslimin secara rasional. Tidak cukup ruang untuk mendiskusikan pandangan Aquinas di sini. Poin yang hendak disampaikan ialah, ya betul, trinitas itu konsep rumit, tapi bisa dijelaskan. Sebenarnya, tauhid yang dipahami kaum muslim juga tidak kurang rumit dibandingkan trinitas. Apa maksudnya Allah itu Esa, tidak mengenal diferensiasi? Nah, kalau kita mengikuti diskusi para ulama klasik, ini masih tulisannya pun ini. Terkait zat Allah dan sifat-sifatnya, akan tampak kesulitan itu memenuhi jagat intelektual Islam. Secara karikatural, perdebatan tentang watak sifat-sifat Allah dibagi dalam dua kubu. Mereka yang menegaskan dan mereka yang menafikan. Biasanya kalangan Sunni dan Syiah dikelompokkan pada yang pertama. Tuhan punya sifat-sifat tertentu yang ada bersamanya. Mu'tazilah di sisi lain dikategorikan pada yang kedua karena menganggap keberadaan sifat-sifat tersebut mencederai keesaan Tuhan. Karena itu mereka mendeklarasikan diri sebagai ahli tauhid yang sebenarnya. Perlu diketahui di dalam kedua kubu tersebut terdapat beragam atau tempatnya perbedaan sudut pandang yang dipicu oleh betapa rumitnya konsep tauhid itu terkait keberadaan Mu'tazilah. Ulama-ulama Sunni Asy'ariyah
mengklaim sifat-sifat Tuhan itu identik dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Rumit kan? Menurut ini ya. Untuk menjelaskan kerumitan tersebut, kalangan Sunni dan Syiah mengembangkan tipologi keesaan Tuhan yang umumnya didiskusikan ada 4: tauhid al-zat, keesaan zat; tauhid al-sifat, keesaan sifat; tauhid al-af'al, keesaan perbuatan; tauhid al-ibad, keesaan ibadah. Ada yang menyebutnya 2 level: tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan, dan tauhid ubudiyah, tauhid peribadatan. Kategori-kategori ini diperlukan karena memang tidak mudah menjelaskan apa maksud keesaan Tuhan itu. Tulisan lanjutnya berkembang secara bertahap. Perdebatan ulama terkait isu di atas kerap melibatkan pertentangan dan konflik cukup tajam, bahkan berdarah. Apalagi jika persoalan teologis ini dimasuki kepentingan politik. Seperti terlihat dalam peristiwa Mihnah Inkuisisi pada masa Khalifah Abbasiyah. Tak terhitung jumlah ulama dari kedua kubu yang dijebloskan ke penjara dan dipersekusi. Perlu ditambahkan, Mihnah itu sebagai ledakan bom waktu dari berbagai ketegangan yang terjadi sebelumnya, yang memperlihatkan betapa kerasnya pertikaian kaum muslim dalam memahami keesaan Tuhan. Jadi, jangan mengira rumusan sifat-sifat Tuhan yang diajarkan di madrasah dan pondok pesantren begitu saja disepakati karena semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak, ini menurut penulisnya begitu. Sebelum menjadi pandangan ortodoksi, rumusan tauhid dan sifat-sifat Tuhan merupakan salah satu persoalan yang menyulut api permusuhan. Suatu saat pada masa Khilafah Umayyah terjadi perdebatan sengit antara Muqatil bin Sulaiman tahun 767 dan Jaham bin Safwan di sebuah masjid di Marwah, Khurasan, tentang sifat-sifat Tuhan. Muqatil yang dikenal dekat dengan penguasa mengusir Jahanam keluar dari Marwah. Diceritakan dalam berbagai kitab biografi, pertikaian Muqatil Jaham tidak berakhir di situ. Keduanya memutuskan bergabung dengan dua kubu politik yang bertikai, dan Jaham pun dibunuh dalam sebuah peperangan. Dua orang tersebut cukup legendaris. Muqatil dikenal sebagai mufasir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita sekarang. Sementara warisan pemikiran Jaham dirawat baik oleh pengikut maupun penentangnya dan dikenal dengan mazhab Jahmiyah ya. Ini kurang sedikit. Demikianlah potret suram ketegangan teologis di masa lalu yang harus kita hindari sekarang. Juga ada pelajaran penting lain yang relevan, yakni rumusan kredo tauhid tak serta-merta diterima luas. Proses penerimaannya terjadi secara gradual. Fenomena serupa dapat dilihat dalam fiksasi akidah Kristen. Seperti jamak diketahui rumusan doktrin Trinitas yang diimani umat Kristen sekarang disepakati ratusan tahun setelah Yesus. Konsili Nikaya sekarang di wilayah Turki tahun 325 menyepakati kredo Trinitas setelah sebelumnya beredar beberapa perspektif termasuk dari Arius Roniawan Alexandria Mesir. Konsili ini diprakarsai oleh Raja Romawi Konstantin yang kerap menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kredo Nikaya tersebut. Seperti bisa diduga, Konsili Nikaya tidak menyelesaikan semua hal. Pertentangan terus berlanjut, konsili demi konsili dilakukan. Akhirnya mereka menyepakati rumusan keimanan Kristen soal Yesus pada konsili Kalkedon pada tahun 461, yakni Yesus sebagai sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Hasil konsili inilah yang kelak menjadi ajaran Kristen. Semoga sekarang menjadi jelas bahwa keimanan Islam dan Kristen berkembang secara perlahan. Tentu saja
rumusan kedua doktrin tersebut dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor dan idiom lokal di zamannya. Yang jarang didiskusikan ialah sejauh mana artikulasi doktrinal juga diwarnai oleh interaksi antar agama. Misalnya, bagaimana orang-orang Kristen memahami Trinitas dengan menggunakan idiom Quran. Suatu saat saya akan tulis tema ini. Poin terakhir, saya mendengar orang berkata bahwa Trinitas tidak dikenal dalam Alkitab. Memang kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tetapi kontennya dapat ditemukan. Demikian juga kata Tauhid tidak muncul dalam Al-Quran, tapi pengertian keesaan Tuhan dapat dijumpai di banyak tempat. Jadi, jangan mempertentangkan, ini poin terakhir kalimatnya. Jadi, jangan mempertentangkan Tauhid dan Trinitas. Mengetahui perbedaan keduanya penting, tapi perbedaan bukan untuk dibenturkan. Sebab meminjam istilah Gus Dur, berbeda tetapi tidak bertentangan. Ini ditulis tahun 2002. Nah, lalu Nuruddin itu membuat tulisan untuk menanggapi itu. Saya baca ya tulisan Nuruddin untuk menanggapi itu. Nah, respon Nuruddin dari tulisan itu, bagi dia ada catatan logikal fallacy-nya begini. Tauhid dan Trinitas memang bertentangan, judulnya begitu. Ada seorang pria bernama Mun'im Syiri tinggal di Amerika, mengajar di Universitas Notre Dame, dan orang-orang mengenal dia sebagai sosok yang cerdas, tampan, dermawan, dan rajin menelurkan gagasan-gagasan yang mampu memporak-porandakan iman. Tak ada yang bisa menolak bahwa sosok Mun'im adalah sosok yang satu. Ketika saya memperkenalkan Mun'im dengan sejumlah atribut di atas, orang yang bernama Mun'im itu sendiri hanya ada satu. Tapi pribadi yang satu itu memiliki sekian banyak sifat. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, cerdas, tampan, dermawan, dan rajin. Nah, ini kayaknya menggugat yang cara berpikir tadi, yang sifat Allah tadi, cara berpikir. Nah, pertanyaannya, apakah sifat-sifat itu mempengaruhi kesatuan Mun'im? Tentu saja tidak. Berapapun banyaknya sifat yang dimiliki Mun'im, pribadi Mun'im tetaplah pribadi yang satu. Zat Mun'im adalah zat yang satu. Dan zat yang satu itu sendiri dengan seluruh sifat yang dimilikinya membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga lahirlah sosok yang kita kenal sebagai Mun'im. Penting dicatat bahwa sifat-sifat itu tak lebih dari sekedar makna. Kegantengan, kedermawanan, kerajinan, dan sifat-sifat lainnya itu hanya sekedar makna yang sekali lagi tidak mempengaruhi kesatuan zatnya. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya sifat Mun'im dan kalau ada yang bertanya sifat Mun'im itu Mun'im atau bukan, saya ubah pertanyaan dengan redaksi yang lebih jelas. Tadi dikatakan bahwa zat Mun'im itu satu, tapi yang satu itu memiliki sekian banyak sifat, dan sifat-sifat itu sendiri tak lebih dari sekedar makna yang membentuk satu kesatuan dengan zat. Katakanlah sifat yang dimaksud itu misalnya sifat cerdas. Mun'im memiliki sifat cerdas. Pertanyaannya, sifat cerdas itu Mun'im atau bukan? Kalau Anda mengamati maksud dari pertanyaan itu dengan baik, Anda akan berkata bukan. Sifat Mun'im itu bukan Mun'im. Mengapa? Karena Mun'im bukan hanya cerdas. Kecerdasan itu hanya salah satu saja dari sifat yang dimiliki Mun'im. Adapun Mun'im itu sendiri merupakan zat yang memiliki sekian banyak sifat. Keliru kalau Anda menyebut kecerdasan itu sebagai Mun'im. Karena sekali lagi kecerdasan itu hanya salah satu sifat yang dimiliki oleh Mun'im, tapi bukan Mun'im itu sendiri. Adakah yang sulit untuk menerima penjelasan ini? Tidak ada. Semua orang tahu bahwa sifat yang dimiliki oleh seseorang itu bukan orang itu sendiri. Ini satu poin yang perlu dicatat dengan baik. Sekarang muncul pertanyaan baru, kalau memang sifat itu bukan Mun'im, lalu apakah dia merupakan suatu selain Mun'im? Pahami pertanyaan ini dengan baik. Kalau Anda membaca pertanyaan ini dengan cermat, Anda juga akan berkata bukan. Sifat cerdas itu sesuatu selain Mun'im. Mengapa? Karena dia berada dalam diri Mun'im. Sesuatu yang bisa dikatakan selain
bagi sesuatu yang lain kalau keduanya bisa terpisah di luar. Misalnya saya dengan mun'im, Anda bisa saja berkata bahwa saya bukan mun'im atau saya selain mun'im. Mengapa? Karena keberadaan mun'im tidak bergantung pada keberadaan saya. Sebagaimana keberadaan saya juga tak bergantung pada keberadaan mun'im. Tapi bagaimana dengan sifat yang dimiliki mun'im? Yang namanya sifat itu pasti tak akan terlepas dari yang namanya zat. Di mana ada sifat, maka pastilah di sana ada zat. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki sifat. Apa sifat? Sifat adalah sesuatu atau makna yang berada dalam zat. Karena sifat cerdas itu berada dalam diri mun'im, maka saya tak bisa berkata bahwa sifat itu selain mun'im. Sifat cerdas itu bukan mun'im dari sudut konsepnya, karena makna mun'im dengan makna cerdas itu pasti berbeda. Tapi dalam saat yang sama dan juga bukan selain mun'im. Kalau dilihat dari sudut wujudnya, karena sifat cerdas itu sendiri berada dalam diri mun'im. Begitulah sebenarnya cara termudah untuk memahami konsep ketuhanan dalam Islam. Tuhan itu zat plus sifat. Islam meyakini adanya suatu zat, tapi suatu zat ini diyakini memiliki sekian banyak sifat. Ingat sekali lagi, sifat bukan zat. Islam tak meyakini adanya zat yang berbilang. Zatnya satu, tapi sifatnya banyak. Dan sifat itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, hanya sekedar makna yang berapapun banyaknya tidak akan mempengaruhi keesaan zat. Kalau Anda paham dengan ilustrasi di atas, tak akan sulit bagi Anda untuk memahami pernyataan bahwa sifat Tuhan itu bukan Tuhan. Karena kalau kita meyakini sifat Tuhan sebagai Tuhan, sementara sifat Tuhan itu banyak, maka konsekuensinya kita akan meyakini Tuhan yang berbilang. Tapi sifat Tuhan juga bukan sesuatu selain Tuhan. Mengapa? Karena dia berada dalam zat Tuhan. Kita bisa mengatakan sifat itu selain Tuhan. Kalau memang dia punya wujud sendiri dan terpisah dari zat Tuhan. Dan kita tidak mungkin meyakini itu. Sebab seperti yang saya katakan tadi, sifat itu senantiasa menyertai zat. Sebagaimana zat senantiasa disertai oleh sifat. Keduanya saling terkait satu sama lain. Tak ada yang sulit dengan konsep ketuhanan yang seperti ini. Namun dalam salah satu tulisannya Mun'im mengklaim bahwa konsep ketuhanan Islam itu tak kalah rumit dari konsep ketuhanan Kristen. Kalau Anda perhatikan uraian saya di atas dengan mengacu pada contoh yang kerap kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, apakah kesulitan itu masih ada Anda temukan? Saya masih penasaran, di mana sebetulnya letak kesulitan itu? Konsep ketuhanan yang seperti itu justru sangat mudah untuk diterima oleh kalangan awam sekalipun. Tuhan itu zat dan zat itu memiliki sifat, sifat itu bukan zat. Karena memang makna keduanya berbeda, tapi dalam saat yang sama dia juga bukan zat, karena dia berada dalam zat. Satu zat sifatnya banyak, apa yang sulit dengan konsep ketuhanan itu? Konsep ketuhanan yang murid itu justru konsep ketuhanan Kristen. Seperti yang dikatakan Mun'im, kalau terkait ini saya sangat setuju. Konsep ketuhanan Kristen memang rumit, mereka percaya pada satu Tuhan. Tapi Tuhan yang satu itu diyakini memiliki tiga pribadi. Tiga pribadi artinya tiga zat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu merupakan zat, bukan sifat. Jadi dalam konsep ketuhanan Kristen yang berbilang itu bukan hanya sifat, tapi juga berkaitan dengan zat. Mengapa saya katakan tiga pribadi itu sebagai zat? Zat itu sesuatu yang memiliki sifat, sementara sifat adalah sesuatu yang berada dalam zat. Bapak punya sifat, punya. Anak punya sifat, punya. Roh Kudus punya sifat, punya. Masing-masing dari mereka disebut sebagai Tuhan. Ya, mereka semua adalah Tuhan. Mereka adalah zat. Ya, mereka adalah zat. Jumlahnya ada berapa? 3. Jadi Tuhan mereka ada berapa? Mereka akan menjawab 1. Padahal zat yang mereka yakini sebagai Tuhan itu sendiri jumlahnya ada 3. Bukankah keyakinan seperti ini yang lebih rumit? Dan bukankah itu menunjukkan bahwa Trinitas itu bertentangan dengan ajaran Tauhid? Ini tulisan Mun'im yang dibantah. Ini salah satu contoh tulisannya begitu, Mas. Cara nih siapa? Nuruddin ini. Dan masih ada 2 sebelum ke teori ya. Karena
karena nanti setelah ini baru dia akan masih ada 2 tulisan lagi, nanti dia akan baru mengajarkan di tulisan ini ada 3 ya, ada 2 tulisan lagi dan direspon lagi gitu, kira-kira begitu. Tulisannya ada 4, sebentar. Ada 4, baru dia nanti masuk ke teori yang pertama itu teori argumen ad hominem. Terus ada lagi teori apple to accomplishment, ada teori apple to konsekuensi, ada teori apple to authority, terus ada ya itu kira-kira itu Mas. Monggo di sambil di komentari Mas. Kalau yang ini saya jadi teringat 20 tahun yang lalu ya, mutobakoh. Ya. Ini kalau di tulisan ini tuh saya masih ingat itu ngaji di Masjid Azhar. Ya. Ngaji di Masjid Azhar pas tentang dilalah al-mutobakoh. Nah, ini yang disebut zaman itu kan itu. Iya. Duduk saya itu masih ingat ada berapa orangnya waktu itu musim nama bulan Januari ini. Dulu ini kan sudah hujan di sini. Di Indonesia hujan lebat, sana musim dingin. Waktu itu mau ujian semester. Nah, ngaji di masjid ada yang cerita, Pak, ini besok kita akan ada ujian, apakah ngaji kita ini libur? Di Masjid Azhar itu kan ada istilahnya apa ya, talaki apa ngaji diniyah gitu kan. Ngaji kitab gitu. Mas Alin ngajar dinianya. Enggak ya, saya yang ngaji, yang ngajar itu malah profesor orang hebat-hebat itu Pak. Iya, iya. Dulu loh, kayak ini di Masjid Azhar itu pendalaman kitab-kitabnya itu. Maka terus beliau cerita tentang petunjuk dalam menuju makna itu ada 3. Ya. Yang pertama dilalah mutobakoh, kedua dilalah iltizamiyah, ya. Ketiga dilalah tadhomuniyah. Ada 3 itu. Nah ini langsung tak kasih contoh ya. Saya tadi juga lihat AI ini contoh yang sekarang ini apa nih? Kalau contoh tauhid agak nggak enak ini. Ini sebabnya si tulisan banyak ngasih contohnya tauhid karena dia memang sengaja merespon tulisannya si Munim itu ya. Semuanya tauhid Mas. 4 tulisan itu mengandung tauhid semua ini. Itu sebenarnya dia lagi bercerita tentang mantek kan. Ya. Nah, tak cari contoh di AI itu. Ya. Saya menjual rumah. Berarti itu mutobakoh. Yang saya jual apa? Ya semuanya rumah. Isinya rumah, genteng, apa pintu. Satu bangunan itu ya. Nah, itu disebut mutobakoh. Terus saya bilang, saya sedang memperbaiki rumah. Ya kan nggak mungkin semuanya, mesti bagiannya. Nah, itu tadhomun. Tadhomuniyah. Terus iltizamnya itu apa? Sesuatu yang bukan bagian daripada rumah itu, tapi dia berada di rumah itu. Contohnya apa? Botol ini. Saya mengambil botol di rumah. Nah, saya minum air di rumah. Kan nggak mungkin seluruh rumah kan, mesti yang bagiannya. Nah, yang ada di botol ini saja. Kalau pintu kan masih nyangkut, dia bagian dari rumah. Tapi kalau botol ini kan enggak. Iya. Botol yang saya pegang ini. Saya meminum air botol di rumah. Iya. Nah, orang sampai kepada
petunjuk yang mutabakoh, yang semuanya itu susah. Dia akan menggunakan dua variabel ini, iltizamiyah dan tadomun. Iltizamiyah dan tadomun. Nah, iltizamiyahnya orang sekolah itu biasanya penggawean ora kasar, terus duitnya oke. Tapi itu iltizam. Iltizam ini apa? Kebiasaan. Sesuatu di luar dari definisi aslinya itu. Ya. Nah, kalau kita kembali ke dilalah mutabakoh, lawang sekolah itu bayar. Waktu yang seharusnya buat kerja, dia tidak kerja. Ketika mulai kerja, dia baru mulai kerja, teman-temannya sudah ahli dalam pekerjaan itu. Bagaimana mungkin dia bisa lebih kaya dibanding orang yang sudah lama kerja? Nah, tetapi yang dibangun dari iltizamiyah ini, dari orang sekolah, itu adalah pekerjaannya penak, terus apa meneh Pak? Oh my penak. Nah, itu iltizam. Nah, definisi. Dia memasukkan sesuatu yang bukan hakikatnya Ya. ke dalam definisi benda itu. Maksud betul. Nah, yang tauhid saya enggak, inilah. Ya. Jadi contoh, Solihin ini siapa? Dia penjual telur. Nah, ini iltizam. Apakah yang jual telur itu nama Solihin? Nah, ya tidak semua. kenapa Solihin? Nah kan tidak semuanya. Kenapa yang jual telur itu, kenapa Solihin disebut jual orang yang jualan telur? Karena dia pernah jualan telur. Makanya sama di warung di Siti Haji pasti tanya, mau ke rumahnya Solihin, bakul ndok ikut toh? Nah, pertanyaan berikutnya muncul, kenapa iltizam ini yang muncul, bukan iltizam yang Solihin siapa? Alumni Mesir. Ya karena yang lebih dikenal dan paling baru mungkin. Nah, nanti ini ikut yang nomor ini disebut. Jadi iltizam itu adalah reproduksi untuk bahasanya bisa menyudutkan atau membatasi hakikat orang tersebut. Ya, cara membranding, memframing. Nah, menyudutkan ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Semua orang tahu dengan keseharian saya itu, mesti aku luwih seneng iltizam Solihin sopo alumni Mesir. Ya. Dengan keseharian itu loh Pak. Ya. Tapi kenapa di situ lebih masyhur, lebih populer Solihin bakul dok? Ya. Nah itu yang disebut iltizamiyah. Nah, yang paling baik dalam menggambarkan sesuatu ini kan sebenarnya tasawur Pak dalam ilmu logik bahasa Arab mantek. Ya. Tasawur itu adalah mengasumsikan sesuatu. Kayak orang sekolah adalah pekerjaannya tidak di sawah. Nah, itu tasawur. Tasawur yang bersifat iltizam. Ada yang tadomun, ada yang mutabakoh. Nah, ini misalnya waktu kita terus bikin di sini ya. Kalimatnya yang masih ingat saya. Waktu itu kan ada teman yang nanya, saya apa
kuliah apa ngaji mantek ini libur karena ada kuliah? Jawabannya sederhana. Sebelum ada fakultas usuluddin, Al-Azhar sudah berdiri lama. Kenapa ngaji Al-Azhar ini tidak mutobakohnya, tetapi kok iltizamiyahnya? Artinya pertanyaan itu nggak perlu ditanyakan ya, Yus tetap masuk gitu. Kedua perubahan mana ini, Pak? Iya, Al-Azhar itu adalah dulunya masjid, terus dia menjadi tempat belajar. Tempat belajarnya itu dulunya sebelum ada fakultas, ya di dalam masjid itu, Iya, di pojok-pojoknya, iya. yang dilestarikan sampai hari ini. Mm-mm. Nah, kenapa waktu itu terus ada pertanyaan? Nah, berarti ngaji di masjid itu adalah iltizamiyah, yang mutobakohnya adalah Kuliah. kuliah. Nah, jadi iltizam sama mutobakoh ini akan berkembang terus. Ya Beliaunya saling ngomong, ini ya, saling tumpuk menumpuk gitu. nah, tergantung ya kalau kita membaca, nggak usah jauh-jauh, gambar Pak Prabowo sama gambar Pak Jokowi di tahun 2016. Ya, Terus kita sandingkan dengan 2025. sudah beda makna. Nah, teman bisa menjelaskan mutobakohnya di mana? Nah, iltizamiyahnya di mana? Kaldumunnya di mana? Nah, makanya beliau waktu itu cerita ida tahak kokota tahak kokot. Saya masih ingat kalimatnya itu. Ya, Jika iltizamiyah ini terwujud, jika tadomun ini terwujud, jika dalam rumah itu ada botol dengan airnya, jika dalam rumah itu ada kursi, maka itu akan memperkuat dilalah mutobako. ya, Jadi tidak bertentangan. Semisal siapa solihin? Solihin penjual telur. Semakin banyak iltizamiyahnya, maka itu akan menuju kepada hakikat solihin yang benar. Semakin orang itu baik, berarti definisinya semakin banyak. ya, Nah, maka beliau bercerita ida tahap kokota. Nah, jika kedua ini yaitu apa? Botol dan kursi ini ada di dalam rumah, maka itu tidak akan mengingkari wujudnya rumah. rumah. Maksudnya apa? Jika kamu pergi ke kampus dan itu kamu nisbatkan bagian daripada nama Azhar, Ya, itu tidak akan mengurangi makna aslinya Al-Azhar itu tempat orang belajar. ya, Nah, itu. Nah, kita kan sering ini, Pak, iltizamnya itu maunya itu dipecah. nah itu yang kesalahan berpikir itu di situ ya. Nah, itu nanti ini. Nah, maka ini kan cara-cara berpikir. Ya. Ida tahak kokota, tahak kokot. Cik, ini mau. Nah, terus yang sampean cerita itu siapa yang tidak bisa bernalar maka ilmunya tidak diakui, itu kalimatnya yang terkenal itu man lam ya'rif al mantek lam yusik bi ilmi. Di ilmu Siapa mantek yang itu ya. Barang siapa yang tidak bisa bernalar berpikir, maka keilmuannya itu diragukan. Ya, Kalau Muqatil bin Sulaiman itu ciri khasnya adalah mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Sifat-sifat Allah al-alim, terus apa itu? Ar-Razzaq mm-hmm. dan lain sebagainya itu diserupakan dengan sifat makhluk. Ya,
Ar-Razzaq ya yang memberi rezeki, Al-Alim yang mengetahui sesuatu. Nah, dengan Allah mengetahui sesuatu itu apakah sama dengan hakikatnya Allah kalau kata Mas apa Nuruddin itu di itunya? Ya tidak. Itu adalah iltizam. Ya. Nah, Yang saya maksud. si Munim tidak sampai ke sana ya, dia pengen mecah-mecah itu. Nah, cuma saya juga masih ingat Trinitas itu, cuma kok nggak enak. Itu dicontohkan matahari panas, bulat, dan apa itu bercahaya. Ya. Jadi ini tiga bentuk, ini tiga sifat tapi dalam satu bentuk. Ya. Jawabannya sederhana. Matahari bulat itu karena batas cara kamu melihat. Iya. Bentuknya seperti bulat karena keterbatasan kita. Coba ini, saya masih ingat ini kayak memori saya tahun 2005 itu. Saya dengan beberapa teman itu. Coba ini, kamu jalan ke sana setelah 30 meter, 50 meter, 10 meter, 100 meter atau 1 kilo, kamu nggak kelihatan. Iya. Atau setelah 300 meter dari saya lihat ini, kamu kelihatan titik. Apakah titik itu adalah kamu? Nah, saya masih ingat. Cuma ini keyakinan yang lain tidak boleh di. Iya. Kalau dia memang di 4 tulisan pertama untuk maksudnya karena ini buku ya. Itu membahas itu semua. Terus yang tulisan ini nggak tak baca, cuma judulnya aja sebagai maksudnya ini yang kedua itu tentang ini Mas umat Kristen itu kaum beriman bukan kafir gitu. Itu tulisannya Simon Im. Terus nanti akan sama Nuruddin akan dibantah lagi dengan ditunjukkan tentang kesalahan logikal falasinya. Ini salah satunya adalah penjelasan mengenai istilah-istilah itu menjadi penting karena baik dalam percakapan sehari-hari maupun ini lebih pada gini, artinya ketika kita mengomentari sesuatu harus tahu definisinya, lebih ke definisi dulu. Baru nanti kita bisa definisinya, katakan saya menjelaskan ya, sepakat definisinya dulu, sehingga kalau definisi sepakat itu gampang untuk mencarinya gitu. Kenapa? Yang saya sebut tadi, bagaimana mendefinisikan sesuatu ya. Itu harus ada dilihat dari kejelasan, ya. Penggunaan, terus korespondensi. Ya. Coba saya jelaskan kejelasan ini. Ya. Kejelasan pertemuan kita itu apa? Ya, bedah buku ngaji. Nah, ketika itu sudah mulai tidak jelas, titik itu tidak jelas, dengan sendirinya akan berpisah. Nah, maksud itu? Ya. Misal pertemuan Pak Prat dengan Solihin, Jedet. Pak Prat dulu itu melihat Solihin sebagai orang ngaji. Maka Pak Prat ngajaklah ngaji. Terjadilah pertemuan itu. Ngaji itu yang dikaji apa? Mutobakohnya, iltizamnya, atau tadomunnya. Yeah. Tadomunnya, saya akan mengkaji hal-hal yang bersifat sekunder, mulai ilmu-ilmu umum. Iltizamnya, nah aku ganti duit nyilek Pak Pra. Ya, terus? Nah aku butuh bangunan. Tak kon nguripi wong mati. Nah ini iltizam Pak, tidak salah. Iya. Ini iltizam. Iltizam. Nah, dalam ngaji ini apa yang dibahas?
Kan harus jelas. Ya. Ya. Ajaran Rasulullah, ajaran apa? Iya. Yang iltizam, kita itu sering terjebak mengurus hal-hal yang iltizam ini. Iya. Oke, yang fardu. Bukan yang mutobakohnya, Mudah-mudahan yang utama ya. yang hakikat intinya. Makna utama, makna hakikatnya. Nah, semisal kok saya kalau hutang uang ke Pak Pra ini secara iltizam masuk enggak? Iya. Tetapi secara mutobakoh, nah aku nilai juga ya ning bank. Karena definisi bank adalah tempat orang Ya. transaksi itu. Kalau harus saya susahkan, kenapa harus Pak Pra? Yang berhak saya susahkan siapa? Ya orang tua saya, saudara saya. Nah ini tadomun. Ya. Ya. Ini juga ini ya, kalau kita nggak paham itu kan akan terjadi logical fallacy itu di situ ya. Nah akhirnya Sering orang itu mutobakoh. malah menggunakan iltizam tidak mana hakikatnya. Kalau mana hakikat malah dilupakan ya, gitu. Nah, nah, ini kan kalau ditanya apakah itu boleh saya pinjam uang ke Pak Pra? Ya boleh. Harusnya juga boleh. Kenapa? Karena di situ ada pertemuan. Nek gak kenal dia mungkin nyilih. Ya kan ngono tuh. Tapi kalau balik ke makna hakikat kejelasan tadi kan yang utama yang jelas kan ngaji gitu. Tapi kok malah jadi ini kan begitu ya. Nah, saya sering cerita itu. Nah, ini yang kedua kegunaan. Ya. Fungsi sosialnya ini apa? Ketika fungsinya ini berjalan sesuai, maka yang dikatakan guru saya mantek di Masjid Azhar itu pasti lebih enak, Pak. Iya. Idza tahaqqaqata tahaqqaqa. Jika iltizamnya tambah banyak, aku nak nyelih duit yo ning Pak Pra. Aku nak njaluk tulung kowe nggih Bang lan yo nyelih Pak. Takok Pak Pra. Aku gak roh warung kopi ning Bojonegoro yo takok Pak Pra. Berarti sampean sudah berfungsi kepada saya selain mutobakohnya kita ngaji, iltizamnya sampean ada kegunaan kepada saya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Solihin berguna di Pak Pra ini di bab apa? Harus imbang. Bukan masalah imbang, ini baru argumen. Besok baru bicara tasdik, ini baru tasawur definisi. Ya. Bukan masalah saya harus mengimbangi karena sampean sudah mempunyai dilalah iltizam yang banyak. Nah, jadi kegunaan saya di Pak Pra ini apa? Sudah ya? Kira-kira seandainya sampai anak penyilih duit orang tak silih. Roh sampean ban motore jebles ning daerah cedek ngene aku. Sik Pak Pra, aku cek pemakane sapi. Nah, ini bukan emosional. Mutobakohnya pisah enggak? Bisa. Nah, itu. Tapi padahal kalau mau pakai mutobakoh kan harusnya tidak terlalu memikirkan itu ya, ya biasa ya. Karena bukan kejelasan awal kita bertemu apa ngaji. Ya. Kegunaan. Kenapa iltizamnya ini sesuatu di luar dari ngaji ini? Ketika sampean minta tolong saya, ban motorku jeblos ning Siti Haji. Cek Pak, aku tak makani sapi. Kok sampean tersinggung? Yang salah ya saya orang tempat ngono atau bi? Bukan, karena saya sudah menjadikan sampean iltizamnya banyak ke saya. Oh ya.
Maka kan tetap saya mulai tadi, semakin banyak iltizamiyahnya, itu semakin baik. Ya. Nah, tetapi salah satunya itu kok hanya kepada mutobakoh. Oh, Ya, jadi tidak dia baik. tidak mau mengembangkan ke iltizam ke orang itu, maka apa yang terjadi secara fungsi? Ya, nggak berfungsi. Makanya kan satu sisi orang itu Nah, berfungsi, satu sisi orang saku di sampean berfungsi, tapi sampean di aku nggak berfungsi, itu kan ya nggak bisa kan ngono ya. bukan masalah bisa nggak bisa, ya seorang ketemu. Ya, ya. Ini kan bicara nalar Ya, nalar ya. tuh, Pak. Ini nalar nanti di ketiganya di ini. Ini masalah Ibaratnya kegunaan. kan nek opo-opo aku iso ada buat sampean, tapi suatu hari saya buat sampean kok pas gak ada di luar mutobakoh itu, ya secara anu kan nggak masalah, tapi kan secara anu mesti nggak ketemu kan gitu ya. Nggak ketemu, kecuali dalam fungsi sekarang, fungsi sosial ya. Dalam fungsi sosial. Nah, ini beda tempat, beda budaya, beda. Nah, fungsi sosial. Nah, secara ilmu, intelektualitas mesti untuk dhisik. Ya, Semakin intelektualitasnya tinggi, maka dia akan mempunyai pemahaman kebenaran tentang itu lebih tinggi. ya, Ini bicara tentang kejelasan, tapi bicara kegunaan, nah, saya tak coba tak kaitkan dengan pilkada langsung dan tidak langsung, yang lagi rame gitu, Pak. ya, Tapi saya tidak dalam posisi opolah mungkin wong nganggur. Nah, yang dikhawatirkan dulu itu adalah di Indonesia itu terjadi individualisme, egoisme, terus berdasarkan intelektualitas, materialisme, terus kapitalisme. Indonesia itu mau dibangun secara apa? Kolektivitas, gotong royong, kekeluargaan, dan di situ bahasanya itu adalah fungsi sosial. ya, Contohnya di saya, anggap saja fakta saya pernah di pesantren sana, pernah di pondok sana, pernah di Mesir, pernah ke sana, ke sana, ke sana. Secara intelektualitas saya mumpuni, dan secara ulumul hadis saya juga mumpuni, ya, riwayat dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya pulang secara fungsi sosial, saya harus seperti orang Indonesia, kolektivitas tadi. ya, Apa itu? Saya tidak akan menonjolkan ruang yang sudah dibangun milik guru saya. Nah, di Indonesia di situ, Pak, fungsi sosial itu. itu penting ya. Maksud kenapa? Itu penting untuk dipahami ya secara logikal falsi. Nah, iya, makanya logika falasi kan di situ ada kejelasan, di situ ada kegunaan. Artinya benar secara kegunaan kita, tapi kita tetap harus mempertimbangkan kegunaan-kegunaan yang lain kan. Gitu. Benar secara kejelasan, Ya, tetapi secara kegunaan ini. Semisal jenengan pernah jadi murid saya, ya, atau saya jadi murid jenengan. Di tengah jalan, ban sampean bledos. Motor sampean nelpon. "Hin, motorku bledos ya." Tak tambahno lah motornya jenengan. Tapi saya melihat reputasi jenengan, iltizame piye. Pak Pra itu satu, mutobakohnya guru. Kedua, dia pernah didik saya.
Ketiga, saya dulu di sekolahan pernah dikasih uang jajan, pernah dibelikan buku. Iltizamnya kan ini, Pak. Ya, Secara kegunaan, secara fungsi sosial, kalau saya mengambil itu, terus aman kasihlah saya. Ini Mas, gitu rokok, saya ambil. Masuk definisi mutobako, iltizam, tadomun enggak? enggak. Nah, sebenarnya di situ, Pak. Walaupun secara mutobako ya boleh sah, anu ya. Tapi di sisi Nah, cara berpikir lain yang kegunaan yang lain ada iltizam-iltizam yang tidak memungkinkan ya. Karena kegunaannya itu ya berbenturan atau melihat kondisi lokal budaya setempat gitu ya. nah itu penting. Dan mantek sebenarnya mengajarkan itu. Artinya berarti mantek bukan yang nalar-nalar nalar itu juga masuk dalam kriteria nalar juga gitu. Nah, ya, al-urf tadi itu. Ya. Berarti kalau orang itu hanya sisi mutabakohnya jadi terlalu kenceng dan kayak saklek gitu ya. Gak memperhatikan Apa? Nah, maka ida tahak kokota. Jika iltizamnya ini semakin banyak, maka mutobakohnya semakin kuat. memperkuat mutabakohnya. Nah, harusnya iltizam ini memperkuat. Kok saya ngambil, bisa jadi minggu depannya jenengan sudah nggak minta tolong saya, pasti minta tolong ke murid yang lain. Itu secara otak bawah sadar harus gitu ya. Nah, berarti nalar sampean sehat. Saya tidak akan pernah meminta tolong ke orang yang tidak saya kenal, atau saya minta tolong ke orang yang dia bukan tambal ban. Iya. Semisal akhirnya ada solihin, murid sampean kuwi ada wong tambal ban kayak nomor lek ban bocor, telepon ini, sampean pilih di akhirnya. Nomor. Nah, tapi kalau saya tidak menerima itu, karena saya mempunyai definisi iltizamiyah yang panjang ini, bisa jadi suatu ketika sampean mendatangi rumah saya, sampean bar panen jagung atau apa, ayo Mas rumpuk. Maka akan memunculkan iltizam yang lain. Iya. Artinya gini ya, logical fallacy itu juga bisa untuk menganalisis begitu ya. Bukan yang berarti yang nalar yang benar ya. Misal saya pulang terus Pak Yai saya ceramah, terus saya komentari. Ya. Saya komentari tidak seperti itu di kitab Jaileng seperti ini. Nah, kalimat saya itu mutobakohnya apa? Saya dia ini aku. Maknanya. Nah, apakah dengan intelektualitas yang saya miliki itu menghilangkan taldomunnya beliau? Ya tidak mestinya. Nah, Justru anu ya, ketika tidak nyelamai, tidak menyalahkan, justru orang malah pakai nalar kan begitu. Justru malah nalar. Nah, saya menemukan beberapa hal yang terkait ini. Berarti kesimpulan saya adalah mereka ini yang terlalu menggunakan nalar, yang dianggap nalar kenceng itu yang tidak katam sampai di sini gitu. Justru malah yang begitu kan tidak menggunakan nalar gitu loh. Tapi selama ini yang begitu malah dianggap nalar kan begitu. Ya. Jadi mungkin minggu depan akan kita lanjut di beberapa contoh argumen lain secara keilmuannya. Kalau di pertama tadi itu ya yang ditulis Mundi. Contoh kalau di jenengan itu kan saya sering cerita Pak iltizamnya itu.
ketika sampean sudah membantu saya dan sebagainya tadi, oh berarti sampean sudah memperkuat mutobakohnya dengan iltizam di luar jenengan tadi. Ya, Saya tinggal menyambutnya saja. ya, Dan misal akhirnya saya menjadi kaya karena sampean kasih ide-ide itu, terus saya tahu jenengan lagi keterbatasan perlu beli rumah yang nomor 3. Ini Pak, sekalian ada ruang untuk beli rumah yang kan 1 sampai 5 gitu. Nah, akhirnya apa? Nyambung Pak mutobakoh ini. iya. Nah, orang yang menyambung mutabakot ya orang yang punya nalar kan, tidak logikal Nah, fallacy kan. nah, ternyata sampean terus tahu Solihin ini tidak punya uang. Tapi dia sudah tiap hari tak kasih makan loh ya. Kalau ketemu dia saya traktir terus loh ya. Masa kopinya aja kok saya suruh bayar. Terus sampean sudah tahu Solihin ini pengangguran. Kok sampean nuntut itu? Ya itu logikal fallacy lagi. Nah, jadi dia tidak pada standar yang baku. Iya, Dia akan mencari alasan-alasan untuk ke sana. Contoh, Sayyidina Umar itu ketika bicara tidak memberikan lagi zakat dan harta rampasan kepada orang yang baru masuk Islam, dia menggunakan nalar. Beliau menggunakan nalar Sayyidina Umar. Terus keluarganya Nabi sudah tidak diberi lagi Abdul Faik dan sebagainya itu. Karena apa? Beliau menggunakan nalar. Karena apa? Nanti ini kalau setiap orang yang masuk Islam dikasih terus. Bagaimana keuangan negara? iya, Kalau setiap orang keluarga Nabi ini dapat jatah tanah, nanti mayoritas tanah miliknya keluarganya Kanjeng Nabi. iya. Nah ini yang disebut kejelasan Allah. Maksud betul Pak? Iya, Kejelasan Allah. Sebenarnya saya masih meyakini ya, di dalam hati yang ikhlas itu terdapat nalar yang sehat. Di dalam nalar yang sehat itu terdapat iman yang kuat. iya iman yang kuat. Nah, ini saya contohkan ya. Ini agak berkaitan dengan tauhid. Di satu hadis itu Nabi pernah bicara layat hula ahadukum al jannata bi amalihi. Seseorang itu tidak akan pernah masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah sampai juga seperti itu? Ya. Illa anta hummadani Allah birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmat kepada saya. Ini satu hal. Tapi di beberapa yang lain, redaksi yang lain, udkhulu al jannata bima kuntum ta'maluna. Masuklah kamu ke dalam surga bima kuntum ta'maluna, dengan apa yang sudah kamu lakukan. Beda tadi. Iya. Yang satu orang tidak akan pernah masuk surga karena amalnya, yang satu memerintahkan masuk surga dengan apa yang dikerjakan. Nah, akhirnya muncul pertanyaan logika di sini, Pak. Kalau kita hanya menggunakan kejelasan, tidak menggunakan kegunaan, Solihin ini mulai sujud tahun berapa? Anggap saja mulai 15 tahun. Dan akhirnya dia meninggal anggap saja umur 60 tahun. Pakai yang hadis kedua ya, pendekatan hadis kedua. Nah, berarti seandainya dia dipaksakan harus masuk surga, paling lama dia adalah 45 tahun. Tapi kenapa
Nah, ini kalau menggunakan kejelasan. Tapi kalau menggunakan kegunaan versi Nuruddin ini, logika ini, karena saya sudah mempunyai harapan dan meyakini Allah itu kekal Ya, dan dia menciptakan surga bagi saya ya. atau bagi manusia yang beribadah kepada Allah itu adalah di surga nanti selamanya, dan saya meyakini itu, maka di surganya saya tidak 45 tahun lagi. Kenapa? Karena saya meyakini dengan kekuasaan Allah. Maksudnya Den? Ya, Nah, ini kalau dikiaskan, semisal sampean tiap ketemu traktir saya, terus sampean memfasilitasi saya terus setiap pertemuan itu. Tetapi keadaan saya memang membutuhkan, seandainya sampean minta dibelikan kopi itu dolim. ya, Dolimnya apa? Ya saya masih pengangguran, ibaratnya gitu loh Pak. Sampean nuntut itu, berarti logika sampean tidak jalan. Tapi kok saya sudah mempunyai jamaah banyak, setiap tahun saya sudah bisa umroh, murid saya ternyata sudah banyak, uang gedungnya satu siswa saja 10 juta, semisal. Dan murid saya ada 1000. Kok sampai lewat depan rumah saya sendiri pakai sepeda motor? Harusnya saya terus saya telepon, Pak, ke rumah itu ada mobil, sampean pakai. Nah, nalar itu di situ, Pak. ya, Dia dia bersifat dinamis. Dia bukan sesuatu yang istilahnya apa ya? Sesuatu yang bersifat betul-betul pragmatis. ya, Kira-kira itu. Itu yang di Al-Asbah wa Nadhir itu yang bilangnya apa? Niyatul mukmin khairun min amalihi. ya, Ya, di beberapa riwayat sudah diceritakan seperti apa, tapi kutipan di situ ya dikiaskan dengan solihin, dia sujud kepada Allah itu berapa tahun. Kalau dia 15 tahun meninggal umur 60 berarti 45 tahun. Nah, niatnya solihin itu dengan keyakinan dan harapan, keyakinan dia terhadap Allah yang zat yang abadi, itu diapresiasi. diapresiasi. Memintanya sampai kopi ke solihin pas solihin pengangguran itu dolim, tapi pas solihin sukses, roh sampan dengan sudah memberi jasa sebanyak itu, kok sampan lewat depan rumah motornya mogok, kok Dibiarkan saja. tak ganti ban motor itu, orang tak ijoli mobil, saya juga dolim. Karena apa? Makna pertemuan kita ini selain bicara ilmunya Allah, kita juga bicara tentang bagaimana kita bisa saling meringankan beban. Ya, Ini biasanya di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam persaudaraan yang tidak bisa ketemu. Seolah-olah dia menggunakan logika kebenaran, pas menguntungkan dia dan dia tidak mengeluarkan apapun. Tapi pas dia butuh, dia meminta sandingannya itu melakukan dilala iltizamiyah yang banyak untuk dia. kebutuhan dia. Itulah justru disitulah letak kecacatan berpikirnya di situ. Kira-kira itu. Ya, ya. Menarik kan teman-teman. Jadi harus terus belajar banyak supaya tadi ya hidup lebih bermanfaat, lebih sehat dengan logikal fallacy itu. Nah, minggu depan kalau ada kesempatan kita akan bedah lagi lanjutannya ini, karena Nuruddin ini di contoh-contoh tulisan yang ketiga itu membahas tentang Trinitas Quran, lalu di tulisan yang keempat ini tentang ateisme. Dia memang
lebih cenderung menggunakan contoh-contoh agama, Mas ini. Jadi tidak ada alasan melarang ateisme. Itu tulisannya Munim si yang tadi, terus kemudian dibantah dengan logika, ditunjukkan tentang kesalahan berpikirnya itu. Baru nanti kita nanti mungkin minggu depan akan membahas tentang teori-teori namanya apa ya, salah satunya ini argumentum ad hum. Nanti mungkin saya pengantarnya ada tentang ini ya. Kita tak bisa ditolak suatu kenyataan bahwa suatu gagasan yang dikemukakan oleh seseorang kadangkala dipengaruhi oleh karakter, pendidikan, pengetahuan, kejiwaan, kondisi, bahkan lingkungan tempat orang itu mengemukakan pandangan. Tapi adalah suatu kekeliruan besar kalau kita menolak pandangan seseorang dengan alasan bahwa kepribadiannya bukan sosok yang layak untuk kita dengar. Menjatuhkan suatu pandangan dengan menjatuhkan kepribadian yang bersangkutan itu sering kita saksikan, dan betapa hinanya kecacatan berpikir semacam itu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang teori-teori, karena buku ini memberikan penjelasan lumayan banyak ya. Kalau kita geradak kayaknya kita nggak belajar nggak sih. Nah, ini tadi kok ini Mas ya. Tadi kan jenengan bahasnya tentang kejelasan kegunaan, ada korespondensi sama konsistensi. Memang yang paling sering itu tadi ya kejelasan sama kegunaan itu. Lalu tentang ini ya, teorinya banyak Mas. Di daftar itu ada apple to pity, apple to authority, apple to people, dan seterusnya sampai ada banyak sekali ini. Ada puluhan cara berpikir yang dia coba menjelaskan, sampai terakhir nanti ada wishful thinking, ada supported support, ada style over substansi, ada strawman fallacy. Ini yang bagian akhir. Kalau yang ada fallacy of accident, ada fallacy of concern. Ini menarik untuk kita bahas satu-satu, obrolkan, kita baca, kita diskusikan, dan bisa jadi konten yang menarik, insya Allah. Kadang itu gini Pak ya, orang kalau bicara tentang nalar, tentang logika, itu seperti sesuatu yang memang harus bentuknya seperti itu. Ya. 5 tambah 5 ya harus 10 dan lain sebagainya. Padahal logika ini itu berhubungan dengan harapan dan kekhawatiran. Ya. Cuman nanti kalau sudah di tasawur itu kan nanti masuk kepada definisi ya. Bagaimana mengasumsikan sesuatu. Nah, ketika asumsi ini sudah terbentuk dengan rumusan itu, dia akan masuk ke dalam usul-usul bahasa. Nanti arahnya ke sana ya. Nah, usul-usul bahasa akan sangat jelas. Saya contohkan. Ya. Suatu ketika, saya tidak mau menyindir siapapun. Suatu ketika teman saya itu lagi susah. Akhirnya dia ini bikinlah pesantren. Bikin pesantren, pengen berkembang. Karena pengen berkembang itulah dia agak berpikir. Ya. Datang teman saya, terus ditambah saya yang model seperti ini. Dikasih harapan, gak tertarik. Dikasih rasa khawatir, tidak takut. Dikasih harapan, dikasih harapan hidup itu ideal. Harapan nanti kalau ini akan jadi ini. Akhirnya dia datanglah sebagai figur satu. Hidup itu jangan hanya seperti Solihin, meskipun tidak langsung.
Masa cuma baca kitab tok? Harus mempunyai nalar yang besar untuk ini. Jangan hanya ngaji kitab tok, jangan hanya ini. Kita harus lebih ini. Memberi harapan itu. Ya. Sudah. Setelah itu dia memunculkan sosok yang dermawan. Kalau kita kaya, kita bisa bersedekah, kita bisa membantu anak yatim, dan lain sebagainya itu. Setelah itu teman saya investasilah ke dia. Ya. Tanya cerita ke saya, dia itu sangat ingin membantu orang. Bahkan dia sangat perhatian dengan anak yatim. Tak obrolin lah. Daripada dia suka membantu orang dan suka mengajak orang untuk berhasil. Oke, guys, bener itu. Tak tanyalah menggunakan logika ini. Ya. Sampai kan lagi susah. Sing sugih sapa? Kancaku, kancane kaya wae kae. Yang dermawan siapa? Ya temennya kita itu. Harusnya. Kenapa kok sampai yang ngasih uang? Loh, itu untuk pengembangan bisnis. Dia membantu bisnis saya. Kalau yang ditonjolkan dermawan dan dia perhatian dengan teman, sampai tidak harus mengeluarkan uang. Pasti ini ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Secara ini. Karena saya bicara di harapan dan rasa takut ini. Maksudnya itu? Ya, Pak. Nah, bagaimana kalau rugi? Siapa yang nanggung kalau ini rugi? Dalam investasi ini rugi. Ya. Ini musyarakah, mudorobah, atau apa? Sedekah. Terus bagaimana keuntungan itu didapat? Katanya, saya kalau jualan telur bisa terukur. Ya, berapa persen keuntungannya? Ini modalnya sekian persen, dapat telur berapa, naik didol payu kabeh. Untungnya Kalau berapa? saya 1 ton Butuh. ngambil margin untung 1.000, berarti saya dapat 1 juta. Saya bisa menghitungnya, transportnya berapa, ininya berapa, resikonya nanti di mana? Resikonya di harga jual, bisa naik, bisa turun. Kalau saya ngajak zaman investasi, zaman tak kasih tahu, kalau posisi turun ini bagaimana? Siapa yang nanggung? Ya. Saya sendiri atau sampean? Kalau saya yang nanggung, Pak. Misal, maka jenengan harus berpikir 2 kali. Solihin ini pedagang ini nyari untung. Kok gelem gak untung? Kok gelem mengambil risiko kerjasama kalau rugi dia sendiri yang nanggung? Pasti ada yang tidak benar. Ya. Maksud itu? Ya. Nah, maka saya memberi harapan ke jenengan. Nah, sebenarnya di ruang itu aja, hal-hal sederhana di situ sebenarnya. Hubungan antara anak dan orang tua, suami dengan istri, anak dengan orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan ketika nanti jenengan, kenapa Solihin cocoknya kok dengan Pak Pran? Ya tinggal ditulis datanya. Oh, Pak Pran ini sedang melakukan apa? Senangnya apa? Cobaannya hari ini apa? Ada kesamaan. Nah, itu kalau di ilmu mantek itu disebut tasdik. 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 Tasawur dan tasdik. Tasdik ini maksudnya nanti menjadi kias. Kalau tasawur ini nanti menjadi definisi yang benar. Ya. Jadi untuk sampai kepada tasdik yang benar, harus kepada definisi yang benar dulu. Ya, dasarnya definisi yang benar dulu. Nah, Disepakati. ya contoh Ya. sederhana. Nah, contoh sederhananya ya nggak usah jauh-jauh.
eh, semisal saya dengan jenengan hubungannya apa, ngaji, udah titik, kan titik temunya di situ, terus sampean bantu saya terus gitu. Nah, dalam perjalanannya titik harapan sampean apa, rasa takut sampean apa, itu selalu saya olah. Maka disitulah berhati-hati. Ketika di dalam hubungan itu orang mulai mempermainkan sisi emosional, titik harapan dan titik ketakutan itu dimainkan ya. Ini yang sering saya ceritakan kepada istri sampai hari ini. Awal kita ketemu itu di mana? Di pesantren. Kalau di pesantren berarti makna apa yang harus muncul? Ya. Kok ada keluarga, ada saudara, ada tetangga atau ada teman menawarkan, nggak usah menawarkan lah, Ngajak. hutang uang ke kita, itu sudah logikanya tidak nyambung. Sugih ya urung, maksudnya kan Pak. Iya. Diarani cukup lagi mendekati. Kok ada orang yang pinjam? Dan pengalaman saya selama saya menikah itu, kok ada teman atau keluarga atau saudara bicara hidup itu harus bekerja, itu nanti minta tenaga gratis. Atau ada teman yang pinjam, atau entah itu teman, Kalau ada orang ngomong orang itu kudu manfaat, kudu dermawan. Kepada saya yang hari ini, Nah, seandainya ternyata ditakdir Gusti Allah 5 tahun lagi saya mempunyai pom bensin 10, mempunyai kebun sawit 20 hektar, kalimat itu pas. ya. Dengan solihin basicnya pesantren, dia kaya, maka kecenderungan sedekahnya tinggi. Atau waktu itu ada teman istri itu pinjem uang. Ayo kita berpikir, kalau sekarang ya logikal falasi gitu. Kalau dulu saya bisa berasumsi ini nanti nggak akan dikembalikan. Oh, seudon, saudara. Ini bukan seudon, gak seudon. Awak iki jek rekoso. Kok enek wong nilai duit. Dia tahu kita sedang mempunyai uang, tapi untuk kita sendiri aja itu ini. Ternyata betul. Terus ada teman saya yang dulunya hubungannya murid. Saya masih ingat betul, itu keuntungan jual telur pertama kali, Pak. Iya. Saya sadar, dan ini saya bilang ke istri, uang ini dipinjam teman saya yang kebetulan hubungannya itu murid dan guru. Saya tahu ini tidak akan dikembalikan. Jadi saya, kok bisa tahu itu? Dia itu tahu kalau saya itu adalah guru yang entengan. Tiba-tiba kok dia lama nggak ngobrol, sudah lulus, pinjam uangnya ke saya. Waktu itu saya belum kuliah S3, Pak, malah. Terus tapi dalam hati saya nggak bicara. Biarlah ini menjadi doa. Kalau saya itu cocoknya itu adalah kuliah. Saya masih ingat itu. Maksudnya gimana kok ini jadi contohnya saya kuliah? Karena waktu itu belum kuliah. Saya belum kuliah. Tapi dipinjami anak yang kuliah. Dia dulunya murid saya di Alia. Terus dia sedang kuliah. Dia sedang juga berproses mau kuliah. Kok tiba-tiba saya baru belajar jualan telur, kok ada yang pinjam telur? Apakah ini tanda kalau saya ini cocoknya ini Kuliah. buka utang, ngaji? Istri saya juga awal-awal juga bertanya, kok bisa tuh seperti itu? Sudah lihat, ini nanti tidak akan dibayar. Harusnya dia minjemnya bukan di saya.
Maksud betul. Ya. Nah, ini disebut siyakul kalam. Kalau dalam ilmu bahasa sastra ya siyakul kalam. Iya, iya. Oke. Ini sudah 1 jam, hampir 2 jam kita ngobrol. Mungkin kita sudahi dulu. Semoga apa-apa yang kita obrolkan ini menjadi catatan kita dan membuat ada ilmu atau ada ibroh yang bisa kita ambil. Dan bagi netizen yang menyaksikan atau membaca tulisan atau menyimak video ini bisa semakin mengasah logikal fallacy untuk semakin baik pada makhluknya Allah gitu. Bukan semata-mata menggunakan nalar, tapi nalar yang benar. Nah, nalar yang benar juga memperhatikan tadi yang kita diskusikan. Gitu ya, kira-kira. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita cukupi Mas Sulkin ya, sudah jam 22 lebih 7 menit. Selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah. Semoga yang kita obrolkan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.